Surat Al-Mutaffifin ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusqauna, diberi minum mereka, ahli surga, min rohikin, dari rohik. Rohik itu adalah khamr yang sudah dibersihkan dari kotorannya. Itu disebut rohik. Jadi khamr atau arak yang sudah dibersihkan dari kotorannya. Jadi khamrun khalisatun minad danas. Jadi di tafsir Jalalain dijelaskan rohik itu adalah khamrun khalisatun minad danas. Jadi khamr yang sudah bersih dari kotoran. Maktumin, lagi disegel. Kalau sekarang disegel istilahnya. Jadi masih terjaga keasliannya. Jadi maktum artinya maktumin ala inaiha la yafukka khotmahu goiruhum. Ya. Jadi wadahnya itu disegel, yang mana tidak ada yang bisa membuka segel itu selain mereka. Jadi betul-betul asli, ya, betul-betul asli. Jadi mahtumin ala inaiha la yafuk khotmahu goiruhum. Jadi tidak ada yang bisa membuka tutupnya atau segelnya itu selain mereka. Jadi di dalam surga itu ahli surga meminum khamr yang mana dibersihkan dari kotoran, kemudian wadahnya itu masih disegel. Cuman bedanya kalau khamr di surga itu tidak membikin pusing, juga tidak membikin mabuk, juga tidak ada efek samping yang lain-lain. Itu bedanya di situ. Ya khamr itu ya memang bagian dari minuman ahli surga, cuma bedanya yaitu tadi. Jadi mereka tidak pusing, tidak mabuk karena meminumnya. Jadi di sana itu makan atau minum, habis itu sendawa gitu aja sudah pengen makan lagi, pengen minum lagi. Jadi tidak ada nanti kebelet pipis atau buang air besar, itu tidak ada di surga itu. Jadi cukup sendawa, nah sudah, nanti kalau pengen minum lagi dipersilahkan, pengen makan lagi juga dipersilahkan. Jadi beda ya dengan khamr-khamr di dunia, itu beda. Khitamuhu, penutupnya rohikin mahtum. Jadi penutupnya rohikin mahtum iku miskun, bau minyak kasturi. Jadi miskun itu adalah minyak yang paling mahal, yang paling wangi. Ya, minyak yang paling mahal, ya, minyak yang paling wangi. Itu
miskun. Kalau guru saya dulu ya menerjemahkan dengan minyak kasturi gitu. Jadi artinya adalah akhiru surbihi tafuhu minhu raihatul miski. Jadi setelah diminum itu ada aroma minyak kasturinya. Jadi akhiru surbihi, akhir meminum dari khamr itu, tafuhu minhu raihatul miski, akan semerbak dari rohikin mahtun itu aroma minyak kasturi, minyak yang paling wangi. Nah, gitu. Jadi minumannya seger, enak diminum, kemudian aromanya juga wangi. Ya. Ya, aromanya juga wangi. Itu kita muhu misk. Kita lanjutkan. Wafi dalika, dan di dalam demikian itu kenikmatan surga yang luar biasa itu yang sudah dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Falyatanafas, maka supaya berlomba-lomba. Maka supaya berlomba-lomba. Sopo al-mutanafisun, orang-orang yang berlomba-lomba. Ya, lah nikmat surga yang begitu luar biasa. Orang yang menginginkan surga, ya silahkan berlomba-lomba di situ. Piye carane ben iso mlebu swarga itu. Jadi di dalam demikian itulah hendaknya berlomba-lombalah orang yang berlomba-lomba. Artinya fal yarghabu bil mubadarati ila taatillah. Silahkan kalian itu seneng, bergembira dengan cara berlomba-lomba untuk taat kepada Allah. Jadi bil mubadarati ila taatillah. Lah kalau orang itu dikasih kabar gembira, terus orangnya percaya dengan kabar gembira itu, tentunya kan hatinya bahagia, ya kan? Tentunya hatinya bahagia. Lah dengan kebahagiaan itulah maka dia harusnya berlomba-lomba mencari surga yang dikabarkan tersebut dengan cara taat kepada Allah. Nah, gitu. Jadi wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kemudian kalau dilihat di tafsir atau bari, kata kita muhu miskun itu artinya adalah inna rihaha fi akhiri surbihim yuhtamu laha birihil miski. Jadi aroma dari khomernya itu, dari araknya itu, pada saat terakhir diminum, itu ditutup, diakhiri dengan aroma semerbak minyak kasturi. Jadi ya seweger, ya enak, orang ndadekke mendem, tur ambune semerbak wangi. Lho swarga sing apike kaya ngono, ya gek endang, ngono lho. Ya segera berlomba-lomba mencari surga tersebut. Kita lanjutkan.
wa mizajuhu dan utawi campurannya rohikin mahtum, ya, campurannya rohikin mahtum artinya ma yumzajubih, apa yang dicampurkan dalam rohikin mahtum itu min tasnim, ya, min tasnim itu dari mata air tasnim. Jadi tasnim itu adalah suatu mata air yang ada di surga. Ya. Jadi kata tasnim itu fusira biqaulihi ainan yasrabu bihal muqarrabun. Jadi kata tasnim itu ditafsirkan dengan ayat sesudahnya. Jadi seandainya ada pertanyaan tasnim itu apa? Tasnim itu adalah ainan, mata air. Orang Jawa bilang ya sumberan, ya ainan, mata air. Yasrobu yang meminum. Biha pada mata air tersebut sopo al muqarrabun, orang-orang yang didekatkan, ya, orang-orang yang didekatkan. Jadi rohikin mahtun itu akan terasa lebih nikmat, lezat itu kalau dicampur dengan yang namanya air dari tasnim. Nah, tasnim itu apa? Tasnim itu adalah suatu mata air yang mana dari mata air tersebut orang-orang yang didekatkan di area tasnim itu bisa meminum. Jadi meminum dengan enak, lezat, nah gitu. Nah itu disebut tasnim. Nah itu cerita tentang surga seperti itu. Yang mana sikap kita dalam ngaji Al-Quran itu ya, kalau itu perintah dari Allah dikerjakan, kalau itu larangan dari Allah dijauhi, kalau itu ada cerita supaya dipercaya. Ya, percaya 100% mutlak. Walaupun mungkin bagi kita tidak masuk akal. Jadi nek enek perintah dilakoni, nek enek larangan ya didoi, nek enek cerita dipercaya. Ya. Nek enek cerita ya dipercaya. Jadi ainan yasrobu bihal muqarrabun. Jadi yasrobu itu ya bukan sekedar minum saja. Jadi bermakna yaltaddu. Jadi mereka itu mengambil kenikmatan, mengambil kelezatan dari mata air tersebut. Ya. Kemudian di ayat berikutnya kita akan membahas ahli neraka, ya, ahli neraka, para pendosa. Inaladina sesungguhnya orang-orang ajromu yang berbuat dosa mereka, ya, sungguh orang-orang yang berbuat dosa ini ka'abi jahlin, seperti Abu Jahal, wanah dan semisalnya Abu Jahal. Jadi sungguh orang-orang yang berbuat dosa, contohnya ya Abu Jahal itu, dan orang-orang yang menyerupai Abu Jahal. Iku kanu ada mereka, minaladina dari orang-orang, amanu yang beriman mereka, iku yathakun menertawakan mereka.
menertawakan mereka. Karena apa? Orang-orang beriman waktu itu keadaannya masih pada miskin. Ya, Ka Ammar seperti Ammar bin Yasir, wa Bilal dan seperti Bilal bin Robah, ya, wa nahwihima dan semisal keduanya. Jadi yadhakun itu mereka tertawa, maksudnya menertawakan. Jadi istihzaan bihim. Jadi mereka menghina terhadap orang-orang beriman. Jadi waktu itu para pendosa itu memang kondisinya kaya raya. Kondisinya waktu itu kaya raya. Di suku Quraisy juga terpandang. Omongannya walaupun ngawur juga banyak yang percaya mengikuti. Kan gitu. Lah, sehingga mereka leluasa melakukan dosa, bahkan pendukungnya banyak. Kemudian pada saat mereka membicarakan atau ketemu dengan orang-orang yang beriman, yang mana waktu itu kondisinya ya masih melarat, masih miskin, bahkan masih jadi budak. Orang-orang kaya yang pendosa itu menghina, menertawakan. Guyune niku ngeten lho. Lah ya, modele kaya ngono, rupane elek, melarat, dadi budak, ngono kok ngaku agamane bener. Kok iso ngono lho. Nah, ngenyek ngoten niku. Ya, ini bukan dalam rangka menghina sahabat loh ya. Ya, kita kan hanya menceritakan kondisi di masa itu. Jadi Nabi dan para sahabat ini ora dianggap uwong waktu niku. Ngoten lho. Apa meneh sahabat sing melarat-melarat kaya Ammar bin Yasir, golongane Bilal itu wis gak dianggap menungso. Mereka mengatakan gini, umpama klaim-klaiman siapa yang agamanya benar. Ya kami ini yang agamanya benar. Karena apa? Kami kaya. Ngoten kan? Pangkat kami tinggi, omongan kami dipercaya. Lah itu macam Ammar bin Yasir, Bilal bin Robah, wong cuma budak, kulitnya ya hitam, jelek, miskin. Lah gitu kok ngaku agamanya bener, itu bener dari mana? Lah terus ditertawakan bareng-bareng. Itu ditertawakan bareng-bareng. Nah itu sehingga di waktu itu ya orang kok berani menyatakan dirinya masuk Islam, beriman pada Nabi Muhammad. Itu keimanannya wis paling tulus itu. Bener, paling tulus. Karena resikonya dibully sama orang kafir. Beda dengan sekarang, umat Islam sudah kaya-kaya, ya kan? Orang masuk Islam itu kadang ya karena pengen cari uang, cari kedudukan, ya kan? Masuk masjid ya dalam rangka kampanye kan gitu. Kalau di waktu itu orang kok menyatakan masuk Islam, itu resikonya besar, ya, dihina, dibully, ditertawakan, ya, dilecehkan, dihina-hina, kan gitu. Jadi umpama nanti wolak-walike zaman kok orang beriman kok diperlakukan seperti ini, juga jangan kaget. Gitu loh. Sebabnya biyen kuwi para sahabat ya dinyek-nyek ngono kuwi. Gitu ya. Kalau sekarang alhamdulillah kita hidup itu ya ibadah lancar, ya, keamanan juga dijamin oleh negara, kan gitu, bersyukur. Tapi nanti suatu saat misalnya kondisi orang beriman itu
seperti di ayat ini, ya ojo kaget. Ya, ojo kaget. Jadi memang kelakuan para pendosa ya seperti itu. Ya, menghina, menertawakan. Wa idza maru, kita lanjutkan. Dan ketika lewat mereka, ya, ketika lewat mereka orang-orang beriman, ya, artinya al-mukminun, bihim ketemu mereka para pendosa, ya, yataghamazun, sama mengedipkan mata mereka, ngenyek gitu loh, deloken, ngenyek itu, iki lho, wong iki lho, wong sing ngaku iman lho iki lho. Jadi yataghamazun itu menghina dengan mata, dengan dikedip-kedipkan atau dilirik-lirikkan gitu. Jadi yusiru al-mujrimun, jadi dengan bahasa isyaratnya para pendosa itu ilal mukminin pada orang-orang beriman bil hafni wal hajib istihzaan, ya dengan kedip-kedipan mata, dengan alisnya itu menghina. Ada kan model menghina dengan cara seperti itu, ya kan? Jadi motone dikedip-kedipno, dilirik-lirikno, alise di ngoten niku lho. Iki lho, wonge teko. Iki lho, wong-wong sing ngaku agamane bener ya iki, ya lho, ngono kuwi. Jadi penghinaannya itu bukan hanya dari belakang, dari depan juga. Jadi dihinanya itu bukan di belakang saja, di depan juga. Kalau orang sekarang kan menghina di depan tidak berani. Beraninya paling rasan-rasan yang buri kan gitu. Jadi di ayat 30 itu, ketika orang-orang mukmin lewat terus ketemu dengan para pendosa itu, maka para pendosa itu menghina dengan matanya. Ya, menghina dengan matanya. Jadi ya isyarah dengan matanya itu. Ya mungkin ya karo duting-duting barang. Iki lho wonge teko iki lho sing ngaku agamane bener iki lho. Gitu. Jadi waktu itu orang beriman di hadapan para pendosa itu memang tidak punya harga diri sama sekali. Wes diwelek-elek sak elek-eleke gitu. Wa idang qalabu, dan ketika kembali mereka, para pendosa ila ahlihim, pada keluarga mereka. Jadi wa idang qalabu itu artinya roja'u, ya kembali ila ahlihim pada keluarga mereka. Ing qalabu, maka kembali mereka para pendosa fakihin dengan bersenang-senang, ya bersenang-senang, atau bermakna mukjabin. Jadi fakihin bimakna mukjabin bidzikrihim al mukminin. Jadi mereka merasa bangga karena mereka bisa menghina orang-orang beriman gitu. Jadi setelah mereka bertemu orang-orang beriman dan bisa menghina, terus pulang ke rumah, itu diceritakan ke keluarganya dengan bangga. Aku mau ketemu Ammar bin Yasir, aku mau ketemu Bilal, tak nyek-nyek sampai welek, tak hina-hina sampai habis itu. Nah gitu itu. Jadi melakukan dosa iya, tidak sadar melakukan dosa, kemudian kalau bertemu dengan orang mukmin menghina, setelah berhasil menghina,
pulang ke rumah cerita-cerita ke keluarganya. Nah, gitu. Aku mau ketemu pengikutnya Muhammad wi mau, tak nyek-nyek sampai welek ngono. Niku nek cara Jawane bungah-bungah lacut. Jadi merasa bangga saat melakukan dosa. Itu fakihin itu seperti itu. Merasa bangga pada saat melakukan dosa. Terus dicerita-critakno karo keluargane. Ngono. Nah, seperti itu. Lah keluarganya di rumah berhubung sama-sama kafirnya, diceritai seperti itu mereka juga seneng. Ya itu. Kondisinya orang mukmin seperti itu, kondisinya orang kafir ya seperti itu. Ya. Wa idza ra'auhum, dan ketika melihat mereka para pendosa, ya, para pendosa, hum pada mereka orang-orang mukmin, ai al mukminin, pada saat di dunia, qalu maka berkata mereka para pendosa itu, innaha ula, sesungguhnya demikian itu mereka orang-orang mukmin, iku ladhallun, niscaya orang-orang yang sesat, li imanihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena mereka percaya kepada Muhammad. Itu di mata para pendosa, ya, di mata para pendosa, ya, yang namanya orang mukmin itu dianggap sesat karena mereka percaya kepada Nabi Muhammad. Lah yo golongane Ammar bin Yasir, Bilal, termasuk Umar bin Khattab, kabeh goblok kabeh. Ngopo ndak percaya karo Muhammad? Ngono. Jadi di mata para pendosa, Abu Jahal dan kawan-kawan itu, orang-orang mukmin itu dianggap sebagai orang sesat. Kenapa? Karena percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kondisinya waktu itu, fakta itu diputar balik. Fakta itu diputar balik. Sebenarnya para pendosa itu yang sesat, tapi menuduh orang mukmin yang sesat. Ya, maling teriak, maling, bahasane ngono kuwi. Lah kita seandainya di kondisi seperti itu harus siap. Ya, harus siap. Oh, wong-wong mukmin zaman biyen ya diperlakokno ngono kok, ngono. Jadi dipandang sesat. Jadi dari sudut pandang manapun, pendosa itu menuduh orang mukmin itu sesat. Ya, bodoh. Urip pisan kok percaya karo Nabi Muhammad, ngono. Ya kan? Urip pisan kok percaya karo Nabi Muhammad. Padahal sing sesat ya dhek dhewe. Itu. Padahal wama ursilu, dan tidak diutus mereka para pendosa atau orang-orang kafir, wama ursilu, dan tidak diutus mereka ai al kufar, orang-orang kafir, alaihim, atas mereka, atas orang-orang mukmin, jadi alal mukminin, ya, hafizin, sebagai orang-orang yang menjaga. Padahal para pendosa atau orang-orang kafir di dunia itu tidak dikasih tanggung jawab untuk ngurusi orang-orang mukmin. Ngono lho. Ya. Tapi saking bencinya itu malah ngamati terus. Ngono lho. Jadi para pendosa itu sebenarnya hidup di dunia itu tidak diperintahkan oleh Allah, tidak diutus oleh Allah untuk ngurusi orang-orang mukmin.
Tapi saking bencinya mereka kepada orang mukmin, guys, mereka mengawasi terus. Ya, ini juga pelajaran bagi kita ya. Jadi yang mengawasi kita itu ada dua kemungkinan. Pertama, orang-orang yang senang pada kita, mengidolakan kita. Yang kedua, orang yang benci dengan kita. Nanti kalau mereka menemukan suatu kesalahan dari kita, ya sudah, diviralkan itu, digoreng. Itu. Orang mukmin waktu itu ya selalu diawasi oleh orang-orang kafir itu. Ya, diawasi terus, digoleki salai, digoleki kelirune. Lah nanti kalau ketemu ya sudah digoreng untuk bahan bulian. Ya, untuk bahan bulian. Jadi hafidin itu lahum au li a'malihim. Jadi para pendosa itu tidak diutus oleh Allah di dunia itu untuk ngawasi orang mukmin atau ngawasi pengamalannya orang mukmin. Ya, hatta yudruhum ila masolihihim. Ya. Nah, gitu. Wes. Jadi digoleki terus kesalahan nih. Lah kalau di tafsir Tobari dijelaskan wa ma bu isa haula il kufar alqailun lil mukminin inna haula ladolun hafidin alaihim akmalahum. Jadi orang-orang kafir itu yang selalu mencaci maki orang-orang mukmin itu mereka tidak diutus oleh Allah untuk niti-niti ya, untuk ngoreksi amalannya orang mukmin. Lah, saking sibuknya mereka mengoreksi ya, mengawasi amalan-amalannya orang mukmin, mereka lalai untuk ngoreksi diri mereka sendiri. Gitu. Ya ngono kuwi. Wong nek sibuk ngurusi wong liya biasane lali karo awake dhewe sampai mati dalam keadaan masih menjadi pendosa. Masih menjadi orang kafir. No. Nah, iki hati-hati ngene iki ya. Hati-hati betul itu. Ya. Ya betul, Abu Jahal itu pada akhirnya mati dalam perang Badar. Pentolan-pentolan orang kafir juga banyak yang mati di perang Badar itu. Jadi saking sibuknya ngoreksi orang mukmin sampai lupa ngoreksi dirinya sendiri. Sampai mati masih dalam keadaan kafir, masih dalam keadaan jadi pendosa. Kita lanjutkan, fal yauma maka di hari ini. Nah, fal yauma di hari ini ai yaumul kiamah, di hari kiamat. Alladzina utawi orang-orang amanu yang beriman mereka minal kufari dari orang-orang kafir yathakun membalas menertawakan. Nah, ini membalas menertawakan. Lah di hari ini, di hari kiamat, orang-orang mukmin yang selama di dunia dihina-hina terus, ditertawakan terus oleh orang-orang kafir, nah di hari kiamat gantian orang-orang mukmin menertawakan orang-orang kafir. Ya. Gantian dinyek genti. Gantian dinyek genti. Dan itu adalah satu dalam rangka menyembuhkan hatinya orang-orang mukmin. Sebabnya dinyek niku ya lara ati. Ya. Yang kedua, itu juga bagian dari siksa bagi orang kafir itu sendiri. Ya.
Jadi hidup lagi di hari kiamat, keadaannya memprihatinkan, disiksa, isik dinyek. Ya, isik dinyek. Ning donya niku ya keloro-loro lho ngono kuwi. Wis melarat gak iso mangan, pakaiane compang-camping, ora duwe omah, gelandang, ya kan? Niku wis nelongso, isik dinyek karo koncone, karo tanggane. Nelongso apa ndak itu? Nelongso. Padha wong kafir nanti bentuk siksaannya di situ juga. Wis urip meneh disiksa ning neraka, ora iso balik ning donya, atine susah, awake lara, sik dinyek sisan. Wes, jadi mentalnya remuk, fisiknya juga remuk. Nah, dan orang mukmin ya itu salah satunya dalam rangka mengobati hati mereka yang waktu di dunia ya sakit. Yang ketiga itu memang bagian dari keadilannya Allah. Ya, maka di hari kiamat itu disebut Yaumuddin, hari pembalasan. Yaitu tadi, banyak orang jahat belum dibalas kejahatannya sudah terlanjur mati. Ya kan? Banyak orang baik belum dibalas kebaikannya sudah terlanjur mati. Lah, adanya hari kiamat itu memang untuk menegakkan keadilan itu. Yang baik dibalas baik, yang jahat dibalas jahat. Karena itulah hari kiamat itu disebut Yaumuddin, harinya pembalasan. Alal aroiki di atas dipan. Tahu dipan ya? Dipan itu ya tempat duduk yang bisa untuk tiduran. Ya semacam kursi, tapi ya bisa untuk tiduran. Jadi dipan fil jannah di surga. Ya, jadi layeh-layeh karo ngombe rokikin maktum iku mau, ya, lungguh-lungguh guyu-guyu karo ngenyek wong kafir. Nah, ngono, karo ngenyek wong kafir. Yang durun seraya mengamati mereka. Mengamati orang kafir yang disiksa di neraka. Nah itu. Jadi bagian dari kenikmatan surga itu adalah bisa melihat orang kafir disiksa di neraka. Ngono. Untung re aku gak ning kono. Ning kono ya remuk aku. Untung aku mlebu swarga. Kan gitulah. Jadi mereka duduk-duduk santai-santai minum-minum dengan rekan-rekannya kan gitu kan, sambil mengamati min manazilihim ilal kufar, dari tempat-tempat mereka itu mengamati orang-orang kafir, wahum yu'adzabun, yang mana mereka disiksa di neraka. Fayat hakuna minhum kama dohikal kufar minhum fid dunya. Lah mereka bisa menertawakan orang kafir yang sedang disiksa sebagaimana waktu di dunia dulu orang-orang kafir menertawakan mereka. Itu. Ya iso ndelok Abu Jahal dipentungi malaikat ngono ya iso. Ya. Nah, nanti kalau kita bisa masuk surga ya gitu. Sik aku pengen ndelok Abu Jahal dipentungi. Ngono kuwi ya iso ngono kuwi. Nah, ya. Karena dulu contohnya Ammar bin Yasir itu ya. Ammar bin Yasir itu punya bapak namanya Yasir, punya ibu namanya Sumayyah. Ketiga-tiganya itu beriman. Ya. Yasir itu dibunuh
betul-betul dibunuh. Karena tiga-tiganya itu budak. Ceritanya itu budak. Ya, Yasir dibunuh oleh majikannya, Sumayyah ibunya Ammar itu ditusuk pedang kemaluannya sampai mati. Yaitu, jadi awal orang yang mati syahid dalam Islam itu ya dua orang itu, Yasir dan Sumayyah itu. Lah Ammar dibiarkan hidup, gitu loh. Jadi pada saat tiga orang itu disiksa, ya betul, disiksa ditertawakan. Kan disiksa di hadapan umum, ditertawakan itu. Begitu juga Bilal, diseret di padang pasir, dijemur, tidak dikasih minum, dadanya itu ditaruh batu di atasnya. Dan itu diarak, ditertawakan. Ya, ditertawakan. Lah sehingga di surga pun mereka bisa melihat orang-orang yang menyiksa mereka zaman di dunia disiksa balik oleh Allah. Begitu. Ya seperti itu. Sambil duduk-duduk, minum khamr, ya kan? Ngobrol sama temannya, lihat orang kafir disiksa di neraka. Terus tertawa-tawa itu. Ya. Ya. Dan itu juga bagian dari kenikmatan. Jadi orang masuk surga bisa melihat neraka itu bagian dari kenikmatan. Yang intinya yaitu mereka lebih bersyukur. Untung aku gak dicemplung neraka. Untung aku iso ning kene lungguh-lungguh gitu. Ya seperti kita saat sehat terus masuk rumah sakit kan gitu, jenguk orang sakit. Itu kan terasa. Lah ya wong lara iki macem-macem, beraneka ragam, ana sing cuci darah, ana sing jantunge bocor, ana sing bengok-bengok, ana sing macem-macem, ana sing sikile cuklek. Alhamdulillah aku kok diparingi sehat. Nah, kan gitu kan. Bentuk kesyukuran. Ya ahli surga bisa lihat neraka itu ya kesyukuran gitu loh. Kesyukuran. Hal tuwiba dan tidak dibalas. Ya, dan tidak dibalas. Hal tuwiba bermakna juziyah. Suwiba bermakna juziyah. Sapa al-kufaru orang-orang kafir. Saya ulang ya, saya ulang. Hal suwiba apakah dibalas? Jadi hal itu kata tanya ya. Hal suwiba apakah dibalas? Sopo al-kufaru orang-orang kafir. Ma pada apa-apa kanu yang ada mereka iku yaf'alun mengerjakan mereka, jawabnya iya. Jawabnya iya. Jawabnya na'am. Ya. Nah sekarang apakah orang kafir itu dibalas sesuai dengan amal perbuatannya? Jawabnya iya. Jawabnya na'am. Ya. Hah? Juziyah itu dibalas. Jadi suwiba dan juziyah itu sinonim. Ya. Sinonim kalau bahasa Arabnya muradif. Jadi padanan kata. Hal suwiba apakah dibalas? Artinya juziyah. Sopo al-kufaru orang-orang kafir. Ma pada apa-apa kanu yang ada mereka ya alun mengerjakan mereka. Jawabnya na'am. Iya. Iya. Jadi yang namanya orang kafir pasti dibalas sesuai dengan amal perbuatannya itu. Ya.
Kondisinya seperti itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u, ketika langit insaqat, terbelah atau pecah apa langit. Wa adinat, dan mengizinkan. Saya ulang ya. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa adinat itu bermakna sami'at wa ato'at fil insikok. Ya. Wa adinat, dan mengizinkan apa langit. Artinya sami'at, langit mendengar, wa ato'at, dan langit to'at, fil insikok, di dalam pecah, li rabbiha, pada Tuhannya. Ya. Wa huqqat, dan dibenarkan apa langit. Ya, untuk mendengarkan, untuk taat. Ai wa huqqalaha antas ma'a wa tuti. Jadi wa huqqalaha, dibenarkan bagi langit untuk antas ma'a, jika mendengar, wa tuti, dan taat. Ketika langit itu pecah, dan di situ memang diperintahkan oleh Allah untuk pecah. Langit pecah, kan gitu. Pada saat diperintah seperti itu, langit mengizinkan. Artinya dia mendengar, taat untuk pecah. Karena taat pada Allah. Dan memang ya seharusnya seperti itu. Wong langit itu makhluknya Allah, ya harus mendengar dan taat kepada perintahnya Allah. Itu ya. Wa idzal ardu, dan ketika bumi, ya, ketika bumi iku muddat, dibentangkan apa bumi. Ya. Ya, dibentangkan apa bumi. Artinya diratakan apa bumi. Jadi bumi diluaskan lagi sehingga tidak ada bangunan, juga tidak ada pegunungan, semuanya rata. Jadi muddat itu artinya zida fi sa'atiha. Ya, di tafsir Jalalain dijelaskan zida fi sa'atiha. Jadi ditambah di dalam keluasannya. Kama yumaddul adim, sebagaimana kulit itu dibentangkan. Ya, kayak sampean mari mbeleh sapi, terus kulitnya itu dijereng gitu. Falam yabqa alaiha binaun wala jabalun, sehingga di atas bumi itu tidak tersisa satupun bangunan, juga tidak tersisa satupun gunung. Jadi betul-betul rata, ya, betul-betul rata. Jadi muddat itu artinya adalah dibentangkan atau dipanjangkan atau bermakna diratakan. Jadi maksudnya adalah bumi diratakan sehingga tidak tersisa bangunan-bangunan dan gunung-gunung di permukaan bumi itu. Jadi kalau di tafsir Khazin dijelaskan wakila suwiyat fala yabqa fiha binaun wala jabalun.
Jadi buminya itu diratakan sehingga tidak ada satupun bangunan, tidak ada satupun gunung di atasnya. Tuh. Wa alqat dan menjatuhkan, ya, menjatuhkan apa bumi, ma pada apapun fiha yang ada di dalam bumi. Jadi wa alqat itu maknanya di apa? Menjatuhkan artinya memuntahkan. Ya, memuntahkan. Artinya orang-orang mati yang ada di dalam bumi, ya memang waktu mati dulu itu kan dikubur dalam tanah. Itu oleh bumi dimuntahkan ke permukaan. Ya, dimuntahkan ke permukaan. Ya. Jadi di tafsir Jalalain wa alqat ma fiha minal mauta, dari orang-orang mati ila dohiriha pada permukaannya bumi. Jadi bumi itu memuntahkan semua orang mati yang dulu pernah dikubur di dalam bumi, dimuntahno kabeh wis. Ya. Dalam tafsir Tobari dijelaskan wa alqat al ardu ma fi batniha minal mauta ila dohriha. Jadi bumi itu memuntahkan apa yang ada di dalam bumi, ya, dari orang-orang mati itu ke permukaannya. Watakholat dan sepi apa bumi, ya, takholat sepi apa bumi. Artinya tidak ada satupun yang tersisa di dalam tanah, semuanya dimuntahkan keluar. Jadi di dalam tanah itu betul-betul kosong, tidak ada satupun orang mati di dalamnya. Ya, jadi dikosongkan, suwung. Ya. Jadi bumi mengeluarkan semua isinya, ya, masuk orang-orang mati, termasuk yes, apapun yang ada di dalam bumi itu, sehingga buminya kosong, tidak tersisa satupun orang mati. Wa adina dan mengizinkan apa bumi, artinya dia mendengar, dia taat, karena itu perintahnya Allah. Ya. Jadi adinat mengizinkan apa bumi, artinya samiat dia mendengar, wa ataat dan dia taat, tidalika di dalam demikian itu. Lirobiha pada Tuhannya, karena memang itu perintahnya Allah. Wahukat dan dibenarkan apa bumi, dan memang seharusnya bumi seperti itu, taat pada Allah. Wadzalika kulluhu yakunu yaumul qiyamah. Lah, ya seperti itulah semuanya itu terjadi pada saat hari kiamat. Ya, itu gimana? Nah, cukup dulu ya.